Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik para santri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah baik. Ini kelas berapa? Kelas 9, mau naik? SMA. Insyaallah semuanya lanjut ya. Kemana? Kemarin udah survei kan? Itu antum kesana berarti survei itu. Artinya mau lanjut. Ya lanjut, insya Allah mudah-mudahan bisa lanjut di pesantren kita lagi ya. Ana doakan insya Allah keberkahan buat antum semuanya. Baik, para santri, kita akan melanjutkan tausiah stadium general kita. Dan alhamdulillah ana diamanahi kali ini tema ataupun judul pembahasan adalah tentang jujur, atau kita katakan keutamaan orang yang jujur dan larangan berdusta ya. Keutamaan jujur dan larangan berdusta. Baik, ini pembahasan yang sangat penting tentunya. Sebab kalau kita melihat apalagi realita di anak-anak remaja, ya jujur itu sudah sangat langka, jarang sekali, betul nggak? Ya kalau di sini mungkin insya Allah ya mayoritas semuanya anak-anak jujur, orang-orang yang jujur. Tapi kalau sudah di luaran, ya anak-anak seperti antum usia SMP, SMA, ya bahkan kuliah, bahkan orang-orang dewasa, mereka terbiasa berkata-kata bohong, entah untuk bercanda ya ataupun hal-hal yang serius. Kadang-kadang pun berkata dusta itu biasa saja. Padahal perkataan dusta itu akibatnya sangat berbahaya. Ya, makanya ini penting untuk disimak. Sebagai apa? Sebagai pengingat. Kan dikatakan dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ad-dinu nasihah. Din, agama itu adalah nasihat. Ya, makanya setiap kita, sesama kita harus saling memberikan nasihat. Dan orang yang saling berwasiat untuk kebaikan atau memberi nasihat itu termasuk orang-orang yang akan selamat atau orang-orang yang terlepas dari kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ya, saling bertausiah, saling menasihati di antara kita dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Ini, jadi intinya itu. Maka nasihat kita tentang kejujuran kepada anak-anak, kepada para santri ini sangat penting. Dan para santri wajib menyimak dengan seksama, ya, dengan serius. Ini mumpung masih pagi, jadi antum masih sehat, masih fokus, gitu kan? Semalam bangun jam berapa? Tadi pagi bangun jam 4. Jam 4 masih sedang lah ya. Kalau jam 2, waduh itu pagi hari ini udah ngantuk lagi. Jadi diharapkan semuanya fokus, nggak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk langsung keluar, silakan ambil wudhu, nanti balik lagi atau pindah tempatnya biar suasananya baru, tidak ngantuk lagi. Baik, para santri yang berbahagia,
Jujur, kita lihat, kita sering mendengar kata jujur, tapi jujur itu apa sih gitu ya. Jadi jujur menurut istilah yang disini disampaikan, asidq itu adalah huwa al khabaru 'anis syai' ala ma huwa bihi. Jujur adalah berita tentang sesuatu yang sesuai dengan realitanya. Berita tentang sesuatu yang sesuai dengan realita. Ya, wa huwa naqidul kadzib. Dan jujur itu merupakan kebalikan ataupun lawan daripada al-kadzib. Kedustaan. Ya, jujur itu lawan dari kedustaan. Oke, baik, saya ulangi sedikit. Jadi suatu perkataan ataupun seseorang dikatakan jujur itu ketika dia menyampaikan informasi atau berita sesuai dengan realita. Begitu ya. Contoh misalkan ya, kita sekarang di Cimanglit gitu kan. Antum punya teman misalkan di Dramaga. Itu kan jauh, jaraknya jauh. Ya, kebetulan antum sedang komunikasi via WA misalkan. Ditanya sama teman antum yang di Darmaga, akhi fulan, di Cimanglit gimana cuacanya? Hujan enggak? Ya, antum sampaikan sesuai dengan realitanya. Oh, Cimanglit mendung. Ya, mendung tidak hujan. Begitu. Nah, ini berarti jujur. Tapi kalau antum sampaikan padahal kondisi tidak hujan, antum sampaikan, oh Cimanglit hujan deras, jangan kesini akhi gitu, misalkan, maka itu berarti bohong, ya, begitu, paham nggak? Paham? Insya Allah mudah, karena ini sudah menjadi sudah setiap saat kita ketemu kata-kata jujur itu, dan ini lawan daripada bohong. Jadi lawannya bohong adalah jujur, lawannya jujur adalah bohong atau dusta. Baik. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan as-sidqu atau as-siddiq, as-siddiq huwa alladhi yuhaqqiqu bi fi'lihi ma yaqunuhu bi lisanihi. As-siddiq itu, orang yang jujur itu adalah orang yang perbuatannya sesuai dengan apa yang diucapkannya. Ya, ini jujur. Jadi orang yang perbuatannya itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Kalau dia ngomong A, maka prakteknya dia A. Dia ngomong B, prakteknya B. Gitu ya. Ini orang yang jujur. Nah, ini mungkin satu sisi daripada definisi jujur. Baik. Perlu diketahui bahwa jujur itu mencakup banyak makna. Ya, ini anak-anakku sekalian. Jujur itu mencakup banyak makna. Artinya tidak hanya terkait dengan perkataan saja, gitu ya. Walaupun kebanyakan dari kita ketika ngomongin jujur atau dusta itu biasanya masalahnya adalah omongan. Oh, si itu mah ngomongnya dusta, si itu mah ngomongnya bohong terus, gitu kan. Oh, si itu kalau ngomong jujur, kalau ngomong benar, gitu kan. Nah, jujur ini banyak makna. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Ini salah satunya. Ya, yakni tidak berbicara kecuali dengan jujur, dengan benar. Nah, jujur ini adalah jujur yang paling kita kenal. Yang tadi seperti Pak Anas sampaikan. Ini jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam niat. Ya, dalam apa? Niat. Ya. Ini adalah ikhlas. Kembali pada masalah ikhlas. Ini jujur dalam niat. Berarti niatnya itu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini pun disebut dengan jujur. Niatnya jujur, niatnya benar, niatnya ikhlas. Nah, kalau kita atau kalau ada seseorang
kemudian dalam niat baik ibadah ataupun lainnya, ya, ibadah contohnya yang harusnya hanya untuk Allah, ya, diniatkan hanya untuk Allah harusnya, kemudian tercampuri oleh niat-niat yang lain, maka ini tidak disebut jujur dalam niat. Berarti niatnya tidak jujur, tidak ikhlas. Ya, contoh membaca Al-Qur'an misalkan, ya, niatnya sama kepada Allah tapi ada niat lain supaya didengar bacaannya bagus. Ya, ingat nggak ada satu hadis tentang orang-orang hebat yang beramal hebat akan tetapi ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena niatnya tidak jujur. Orang yang mati syahid, ya, tapi Allah tahu niatnya tidak ikhlas karena Allah semata. Ada niat pengen apa? Pengen dikatakan sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan, orang yang hebat, ya, anak yang berani. Dia mati syahid, betul, syahid di medan perang, tapi niatnya tidak ikhlas, maka dilemparkan ke neraka. Kemudian ada orang yang membaca Al-Quran dan juga belajar ilmu, belajar seperti antum, membaca Al-Quran seperti antum. Ya, dia pun ditanya sama Allah ketika ini, dia bilang saya baca Al-Quran karena engkau, saya mengajar menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu karena engkau ya Allah. Tapi Allah tahu bahwa dia tidak jujur waktu itu niatnya. Ya, ternyata dia ketika membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari, sebagai seorang yang bacaannya hebat, bacaannya luar biasa, bacaannya merdu, ya, sehingga pas diposting like-nya banyak, komennya masya Allah, luar biasa, anak soleh, gitu kan, calon bla bla bla. Ya, niatnya pengen dipuji sama orang. Ya, sum'ah pengen didengar, ria pengen dipuji. Ya, kemudian orang tadi yang mengajarkan ilmu atau belajar ilmu, mengajarkan ilmu pun demikian. Ternyata dia belajar pengen dikatakan sebagai seorang yang alim. Wah, si fulan mah alim. Orangnya alim banget itu. Ya, dia di pondok itu niatnya karena itu, maka ini hati-hati. Berarti ini tidak jujur dalam niat. Ya, termasuk orang yang bersedekah. Ada orang kaya yang setiap ada jalan-jalan kebaikan untuk disedekahin dia sedekah, fakir miskin dia sedekah, anak yatim dia sedekah, pembangunan masjid dia sedekah, ya, kemudian pembangunan fasilitas umum dia sedekah, apapun katakan dia, setiap ada jalan yang engkau sukai untuk sedekah di situ saya sedekah karena engkau ya Allah. Tapi Allah tahu niatnya tidak jujur. Dia bersedekah supaya dikatakan sebagai jawad, orang yang dermawan, ya, dan Allah tahu niat orang itu, maka semua itu mereka dilemparkan ke dalam neraka. Ini jujur dalam masalah niat, ya, berarti maksudnya adalah ikhlas. Nah, ketika ada niatan-niatan lain selain untuk Allah, maka ini berarti niatnya tidak jujur dan akibatnya sangat fatal, ya, sangat berbahaya. Karena beramal pun kalau niatnya salah justru dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, jujur dalam tekad dan jujur untuk memenuhinya. Jujur dalam tekad dan jujur untuk memenuhinya. Ya, ini pun masuk dalam kategori jujur. Contoh misalkan, ya, nih antum semua nih yang mau lulus. Nanti kalau saya lulus dari SMP Hasmi, gitu kan, saya bertekad untuk lanjut ke PTQ Imam Syafi'i, PTQA Imam Syafi'i. Ya, nah kalau antum jujur dalam tekad, maka antum akan memenuhi itu. Jadi ketika antum lulus, bahkan sebelum lulus pun kan sudah mulai pembukaan nih sekarang. Ya, PTQA Imam Syafi'i sudah mulai pembukaan PPDB, penerimaan peserta didik baru. Antum sudah mulai mendaftar, kemarin sudah survei, gitu kan, kemudian daftar, ya, konsultasi sama Abi, diskusi sama Abi sama Umi, daftar, insya Allah terbaik. Nah, ketika antum punya tekad dan antum memenuhi itu, maka antum ini jujur dalam tekad.
gitu. Tapi kalau antum sudah tekad kemudian antum kok nggak serius, nah itu berarti nggak jujur. Ya, antum misalkan berjanji, ya pengen begini begitu, ternyata antum nggak memenuhi, atau antum lalai dalam memenuhi janji itu, maka ini berarti tidak jujur dalam tekadnya. Baik, kemudian yang keberapa? Keempat, ya masih seputar makna jujur. Yang keempat adalah jujur dalam amal perbuatan, ya, yakni antara batin dan lahir kita itu selaras, atau selaras sama. Ya, contoh misalkan dalam ibadah, sholat misalkan. Jadi kalau misalkan fisik kita, jasad kita khusyuk, maka batin kita pun khusyuk. Ini berarti jujur dalam perbuatan. Ya, bukan misalkan karena ada musyrif yang mengawasi, ya pas lagi sholat contohnya, atau pas lagi ibadah yang lain, lagi sholat misalkan yang mudahnya, Allahu Akbar begini, ya tunduk ke tempat sujud begini. Ternyata tapi hatinya kemana-mana. Hatinya ada di mana misalkan? Hatinya ada di mat'am, hatinya ada di lapangan futsal, hatinya ada di mana lagi? Apalagi sampai di mall jauh-jauh, ya, di pasar, di jalan-jalan, hatinya keinget di rumah, keinget orang lain, misalnya, keinget macam-macam lah gitu ya. Artinya tidak, justru malah tidak khusyuk kepada Allah. Padahal fisiknya seolah-olah khusyuk begitu, nggak tengok, nggak garuk-garuk, nggak apa, ya khusyuk, diam. Tapi ternyata hatinya tidak khusyuk. Nah ini berarti tidak jujur dalam perbuatannya. Ya, artinya apa? Fisiknya terlihat bagus, tapi dalamnya tidak bagus. Begitu. Faham ini? Faham? Oke. Yang kelima, jujur dalam nilai-nilai agama, dalam kedudukan-kedudukan agama atau nilai-nilai agama. Ya, ini disebutkan adalah derajat yang tertinggi dalam makna jujur atau dalam hal jujur. Contoh seperti jujur dalam masalah khauf dan roja. Khauf itu takut kepada Allah, ya, kemudian roja berharap kepada Allah. Benar-benar, jadi kalau antum dikatakan antum takut enggak sama Allah, adab Allah, ancaman Allah, kekuasaan Allah yang luar biasa, iya, saya takut. Dan takut itu harus, seorang hamba itu harus takut kepada Allah. Ya, takut dalam arti memang kita harus tunduk, takut jangan sampai Allah marah kepada kita, ya, sehingga kita kemudian melakukan amal soleh, ya, bertakwa kepada Allah supaya Allah tidak mengadab kita baik di dunia maupun di akhirat, gitu. Nah ini jujur dalam nilai-nilai agama. Jadi khaufnya kita, rojanya kita, zuhudnya kita, ridhonya kita, cinta tawakal kita kepada Allah itu jujur, benar. Ya, ya, ini jujur dalam nilai-nilai agama atau dalam kedudukan agama. Nah ini kurang lebihnya ada 5 makna cakupan jujur. Ya, antum sudah catat, nanti antum bisa buka-buka kembali, gitu ya. Baik, para santri yang berbahagia. Kemudian wajibnya berlaku jujur dan haramnya berdusta. Ya, saya akan sampaikan secara ringkas di sini. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang mulia, dan selalu mengajarkan nilai-nilai mulia. Ya, dalam keadaan apapun Islam menekankan kepada penganutnya, ya, kepada umatnya untuk menerapkan nilai-nilai mulia dan juga mengharamkan nilai-nilai keburukan. Maka Islam mengajarkan jujur, dan jujur dimanapun berada dalam agama apapun, ya, bahkan orang-orang yang nggak punya agama, jujur itu pasti bernilai mulia. Betul tidak? Di orang-orang kafir pun kalau orang jujur pasti nilainya mulia. Nah, Islam itu mengajarkan nilai-nilai mulia, termasuk masalah jujur sangat ditekankan di dalam Islam.
dan juga melarang ataupun mengharamkan nilai-nilai keburukan. Hal-hal yang buruk seperti apa? Dusta. Pun demikian dusta, dimanapun, di ujung dunia manapun, dusta itu pasti buruk. Ya, contoh mau misalkan di Amerika, kalau orang dibohongin, pasti dia akan marah. Ya, kalau dalam masalah yang serius, kok orang berdusta, pasti orang yang berdusta itu dinilai sangat buruk. Ya, bahkan bisa terkena hukum, bahkan bisa dipenjara. Kan begitu. Artinya dusta itu sangat buruk, sangat buruk. Dan Islam mengharamkan hal-hal yang buruk. Ya. Di antara nas yang memerintahkan untuk berlaku jujur, yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 119, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini satu kalimat yang luar biasa di dalam Al-Quran, yang ada satu kaidah, kalau Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, kita diperintahkan untuk menyimak baik-baik. Ya, seperti dikatakan oleh sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu fa'arniha sam'aka, perhatikan baik-baik, ya, jaga telinga kita, perhatikan baik-baik ayat itu. Sebab apa? Setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada suatu hal yang sangat besar. Kalau ada larangan, berarti larangan yang sangat besar yang harus dijauhi. Ya, berarti di sini ada perintah yang sangat luar biasa. Ya, dikatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Luar biasa ini orang-orang yang jujur. Ya, sampai orang-orang yang beriman diseru selain untuk bertakwa kepada Allah, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Berarti sangat luar biasa nilai orang yang jujur itu, sampai orang-orang yang beriman pun hendaklah dia bersama mereka. Bersama siapa? Orang-orang yang jujur. Ya. Penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau salah satu ulama ahli tafsir. Ya, beliau mengatakan kejujuran dalam seluruh perkataan, perbuatan dan keadaan. Mereka adalah orang-orang yang perkataan, perbuatan dan keadaan mereka selalu jujur. Nih dikatakan wa kunu ma'as shadiqin, as-shadiqin, ya, itu adalah mereka yang perkataan, perbuatan, keadaan mereka selalu jujur. Ya, kejujuran yang terhindar dari sifat malas dan lesu, selamat dari maksud-maksud yang jelek, mengandung keikhlasan dan niat yang baik. Yang tadi disebutkan itu mencakupkan jujur itu, ya tadi maksudnya lurus, niatnya lurus, kemudian ikhlas, niatnya baik. Sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebajikan dan juga ketakwaan, ya, dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang hal ini. Ya, hadisnya sangat masyhur, familiar. Ya, insya Allah antum juga ya kurang lebih sudah mau 3 tahun di sini mungkin pernah mendengar hadis ini. Alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur. Ya, alaikum bis-sidq. Wajib bagi kalian untuk berlaku jujur, hendaklah kalian berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Pasti itu. Jujur itu pasti membawa kita kepada kebaikan, kepada kebajikan, ketakwaan. Ya, kemudian wa innal birra yahdi ilal jannah. Setiap kebajikan atau ketakwaan tadi akan mengantarkan kepada surga. Jadi berawal dari jujur kita masuk surga. Semua orang yang jujur, apalagi jujur dalam semua yang tadi disebutkan,
Ya, cakupan-cakupan jujur tadi, mulai jujur perkataan, mulai jujur perbuatan, mulai jujur niat, mulai jujur dalam azam ataupun tekad, ya, kemudian jujur dalam nilai-nilai agama, ya otomatis wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran, kebaikan, ketakwaan, kebajikan yang dimulai dari jujur tadi mengantarkan kepada surga. Ya. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan selalu berusaha untuk jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang sangat jujur. Antum pengen nggak dicatat di sisi Allah sebagai as-siddiq atau as-siddiqun, orang yang sangat jujur? Luar biasa ini predikat, luar biasa. Ini bisa antum dapatkan ketika antum selalu berusaha untuk jujur, ya, merealisasikan perkataan, perbuatan, niat, tekad dan nilai-nilai agama dengan jujur. Ini bisa antum dapatkan kedudukan ini, ya. Dan sebaliknya, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hendaklah kalian menjauhi kedustaan. Sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan sesungguhnya dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Ya, pun demikian jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berusaha untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang kadzdzab, sebagai seorang pendusta. Hati-hati, antum dicatat sama Allah di sisi Allah sebagai pendusta, bakal cilaka ini, ya. Untuk itu harus selalu jujur. Setiap saat, setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, di pondok, di rumah, ya, di pondok misalnya, di kelas, di asrama, di masjid, di lapangan, di mat'am, ya, semuanya kita harus selalu jujur, baik kepada teman kita, apalagi kepada ustadz-ustadz kita, kepada guru-guru kita. Lebih lagi dosanya kalau antum berdusta sama ustadz kita, sebab ustadz kita harus lebih dihormati daripada teman kita. Ya, walaupun dusta kepada teman pun ini perbuatan dosa yang mengantarkan kepada neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, ayatul munafiqi salasun. Nah, ini juga hati-hati, ya, terkait dengan dusta. Tanda orang munafik itu ada berapa? Tiga. Idza haddasa kadzaba. Yang pertama, kalau dia berbicara dia dusta, berbohong. Ya, ngomong ngalor ngidul, ya, abcd bla 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 bla, banyak dustanya. Berdusta sekali saja sudah termasuk, gitu ya. Artinya ini harus dijauhi. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, maka dia mengingkari janjinya. Ya, contoh misalkan ada teman di antara teman nih, ya besok deh saya traktir misalkan kue. Ya, saya traktir jajan. Dia janji, besok ingkarin janji. Ya, berarti ini termasuk tanda-tanda orang munafik. Wa idza tumina khan. Kalau dia dipercaya maka dia berkhianat. Ya, kalau dia dikasih amanah dia khianat. Ingat, amanah itu bukan hanya dititipin duit atau dititipin barang-barang berharga. Ini amanah, tolong jaga ya, tolong simpen dulu. Ya, saya mau misalkan pulang dulu sebentar, mau izin pulang. Bukan hanya itu, amanah itu termasuk omongan. Ya, ada teman kita curhat kepada kita, misalkan bla 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 bla, tapi akhi, tolongnya jangan disampaikan ke siapapun. Tolongnya jangan dibocorin. Itu amanah. Ya, itu amanah. Tidak boleh kemudian kita bocorkan kepada orang lain. Nah, ketika
antum sudah dikasih amanah seperti itu dan kemudian dibocorkan kepada teman yang lain, padahal yang memberikan amanah tidak ridho, tidak mau dibocorkan, maka antum berarti khianat. Dan ini termasuk ciri-ciri orang munafik. Ya, walaupun munafik ini bukan termasuk munafik besar. Ya, yang kalau munafik besar terancam di neraka jahanam. Ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling dasar. Ya. Tapi munafik ini kalau terus dilakukan terus-menerus, bohong terus-menerus, kemudian mengingkari janji terus-menerus, berkhianat terus-menerus, ini boleh jadi mengantarkan kepada munafik besar. Nah, ini bisa dipahami? Bisa baik, ya. Kemudian perilaku jujur itu punya pengaruh, punya efek, ada efeknya, gitu ya. Maksudnya akan terlihat. Jadi di antara pengaruh kejujuran dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, ini, ya. Yang pertama, kejujuran itu melahirkan ketakwaan di dalam hati, mendatangkan maghfirah, ampunan, dan juga membuahkan pahala besar. Seperti tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya, disebutkan bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang jujur otomatis akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 35 kita lihat bagaimana orang-orang yang berlaku jujur ini akan mendapatkan maghfirah dan pahala yang besar. Ya, saya bacakan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Ya, ayat ini cukup panjang, saya ringkas, ya. Jadi di ayat ini disebutkan di antaranya adalah was sadiqina was sadiqat. Ya, kemudian ayat itu ditutup a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, banyak kriteria-kriteria yang lain seperti wasabirin, wasabirat, orang-orang yang sabar, orang laki-laki dan perempuan, orang-orang yang khusyuk, laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Ya, dan di dalamnya termasuk orang yang jujur. Ini Allah katakan, ya, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi untuk orang-orang yang jujur Allah akan ampuni mereka dan Allah akan beri pahala yang besar. Surat apa? Al-Ahzab ayat 35. Nanti antum bisa baca, antum tadabburi di situ. Ya, artinya amalan jujur atau perkataan jujur atau menjadi orang yang jujur itu bukan standar yang rendah. Ya, bukan hal yang remeh. Bahkan Allah janjikan ampunan dan pahala yang besar. Baik, kemudian yang kedua, kejujuran mendatangkan keselamatan. Nah, ini ada satu kisah yang ringkasnya begini. Ada 3 orang sahabat yang tertinggal perang Tabuk. Ada yang pernah dengar kisah ini? Ka'ab bin Malik. Ya, di antara 3 sahabat itu adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Murarah bin Rabi, kemudian Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum. Ya, beliau bertiga ini tertinggal dalam jihad pada perang Tabuk. Ya, tidak ada uzur yang menghalangi mereka, tetapi mereka karena lalai. Ya, lalai karena kebunnya yang sedang buah-buahan sedang berbuah atau sedang panen. Ya, padahal tidak menghalangi mereka untuk berjihad. Nah, kemudian begitu rombongan Rasulullah dan para sahabat selesai dari perang Tabuk, ya, mereka ini menghadap kepada Rasulullah dan Rasulullah marah kepada orang-orang ini. Dan Ka'ab bin Malik, ya, ringkasnya, menghadap kepada Rasulullah dan Rasulullah marah. Rasulullah bertanya, kenapa engkau tidak ikut perang Tabuk?
Kenapa engkau tidak ikut serta? Ya, Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk ikut serta. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya aku bukan sedang berhadapan dengan engkau, ya, atau aku menyampaikan argumen yang aku sampaikan dengan kepandaianku berbicara, ya niscaya argumen itu akan diterima, alasan-alasan itu akan diterima. Oke, dimaklumin, ya, antum nggak ikut nggak apa-apa berarti karena alasan-alasan itu. Ka'ab bisa menyampaikan alasan-alasan dengan bohong, dengan dusta, dengan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai realita. Ya mungkin begini begitu, saya ada halangan begini begitu, padahal nggak ada. Dengan kepandaian Ka'ab bin Malik menyampaikan argumentasi, pasti Rasulullah akan menerima. Tapi Ka'ab mengatakan, seandainya engkau menerima, pasti Allah akan menjadikan engkau murka suatu saat nanti. Karena Allah akan memberitahu kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Ka'ab jujur dengan kondisinya. Sesungguhnya nggak ada yang menghalangi saya untuk ikut berperang, ikut serta perang. Ya, maka kemudian ketiga orang ini diboikot, dihajar, diboikot selama 50 malam, sebulan lebih, hampir 2 bulan. Diboikot, setiap mau ketemu, ini bisa dibayangkan, antum bayangkan. Sampai-sampai istrinya pun tidak boleh dicampurin. Ya, mau ketemu saudaranya pun, kerabatnya melengos. Tahu melengos ya? Coba antum ketemu kerabat, antum nyapa, assalamualaikum, dia melengos. Buang muka. Setiap ketemu sahabat yang lain begitu, buang muka. Begitu buang muka, Rasulullah pun begitu. Ya, semuanya diboikot oleh Rasulullah dan para sahabat. Sampai-sampai dunia itu terasa sempit bagi Ka'ab. Dan saat itu, di saat sempit itu, orang-orang kafir mengirim surat kepada Ka'ab. Untuk apa? Ka'ab, mendingan ente, kalau bahasa kita ya, ente hijrah ke tempat saya. Ente saya angkat jadi menteri, ente saya angkat jadi ini, jadi itu. Ente mempunyai kedudukan di sini. Karena Ka'ab orang hebat, orang pintar. Gitu. Tapi Ka'ab dapat surat itu, disobek sama Ka'ab, sobek, buang. Ya, Ka'ab tetap masih berharap ampunan dari Allah. Ya, karena kata Rasulullah, tunggu sampai Allah memberikan keputusannya. Nah, maka karena kejujuran Ka'ab itu memang benar-benar ingin bertaubat karena kesalahannya tadi, dan dia berkata jujur kepada Rasulullah, ya karena kejujuran itu, maka kemudian Allah pun memberi taubatnya. Ya, maka Rasulullah menyampaikan kepada Ka'ab, ya silakan, bahwa Allah telah menerima taubatmu. Wah, senang sekali. Para sahabat pun senang semuanya, karena pada hakikatnya itu kalau bukan perintah Rasulullah untuk memboikot, mereka nggak akan memboikot. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya, maka diboikot. Maka begitu dikasih kabar gembira tentang taubatnya diterima, senang banget para sahabat pun senang menyambut, selamat Ka'ab, engkau taubatmu telah diterima. Ya, sehingga turun surat At-Taubah. Ya, ayat yang ke-117 sampai 119. Ya. Nah, dari sini Ka'ab bin Malik ini kemudian berjanji, ya, kepada Rasulullah dan kepada semuanya, karena Allah menerima taubat saya karena kejujuran saya, maka saya berjanji yang kurang lebih seumur hidup saya tidak akan berdusta. Ini kejujuran. Ya, sampai-sampai seorang yang bersalah melakukan kesalahan pun Allah turunkan firman Allah untuk mengabarkan taubatnya diterima ketika orang itu jujur. Ya, jadi kejujuran itu menyelamatkan. Gitu. Ya. Nah ini, oke, baik, kita ringkas. Yang ketiga, kejujuran menghantarkan pelakunya kepada kebaikan dan surga serta menyelamatkan dari siksa neraka. Ya, dikatakan faida azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum. Apabila telah tetap perintah berperang, mereka tidak menyukainya. Ini orang-orang munafik. Ya, tetapi jikalau mereka benar atau jujur imannya terhadap Allah,
niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Kalau seandainya mereka jujur keimanannya, jujur, ya itu lebih baik bagi mereka. Surat Muhammad ayat 21. Kemudian Allah berfirman, qala Allah hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Ini adalah suatu hari di mana kejujuran itu bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Quran surat Al-Maidah 119. Ini Allah katakan demikian, bahwa kejujuran itu bermanfaat bagi pelakunya, bagi orang-orang yang jujur, pasti itu. Dan ini sudah banyak kisahnya. Ya, contoh kalau misalkan antum mau melamar kerja, contoh ini dunia kerja, orang yang jujur ini pasti dipercaya. Atau dalam dunia kerja sudah di perusahaan atau di apapun instansi misalkan, orang yang jujur pasti dia akan dipercaya oleh atasan-atasannya. Ya, Allah atau oleh pimpinan, kemudian diberikan dia amanah yang lebih baik, kemudian jabatannya naik. Kenapa? Karena dia jujur. Itu. Sebab semua orang cinta, semua orang suka, semua orang mengharapkan dia mendapatkan kejujuran dari orang lain. Ya, sifat jujur itu dicintai oleh orang lain. Ya. Dalam hadis yang tadi disampaikan pun demikian, bahwa wa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kan begitu. Jadi jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Artinya jujur itu mengantarkan kepada surga. Yang keempat, dengan kejujuran seseorang bisa meraih kedudukan para syuhada, walaupun dia meninggal bukan di medan perang. Ya. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, man sa'alallahu asyhadata bisidqin balagahullahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashihi. Barang siapa memohon kepada Allah syahadah, tahu? Mati syahid. Kalau kita memohon kepada Allah mati syahid, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan syahid, terus antum berdoa terus sungguh-sungguh, ya, dengan tulus, dengan jujur, maka Allah akan memberikannya kedudukan para syuhada walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Walaupun kemudian orang yang minta syahid ini meninggal di atas tempat tidurnya, artinya bukan meninggal di medan perang, bukan meninggal di medan perjuangan, bahkan meninggal di rumahnya di atas ranjangnya. Tetap ketika dia meminta kepada Allah dengan jujur untuk syahid, maka Allah akan berikan manzilah, ya, manzilah syuhada, manzilah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang kelima, kejujuran membuahkan ketenangan jiwa. Kejujuran membuahkan ketenangan jiwa. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang berbunyi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Yang ragu ditinggalkan, kembali kepada yang sudah jelas. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kedustaan adalah keraguan. Jadi jujur itu membuahkan ketenangan jiwa. Pasti kalau antum jujur, misalkan antum terlambat, ya, terlambat masuk kelas, fulan, sama ustadznya ditanya, fulan, kenapa kamu terlambat? Ustadz, kalau antum jujur menyampaikan seperti Ka'ab tadi jujur, misalkan nggak sengaja sebelum berangkat, sebelum masuk kelas ketiduran, entah di masjid, entah di asrama misalkan. Jadi pas bangun-bangun, oh ya udah terlambat, antum terlambat, jujur antum sampaikan. Ya, jangan antum ketiduran tapi antum bilangnya lain-lain, macam-macam. Afwan Ustaz, tadi saya sakit perut, tadi saya begini begitu.
Ya, ini antum nggak akan tenang. Ya, sebab nanti antum akan ditanya. Ya, emang antum semalam makan apa? Gitu. Emang antum kenapa? Gitu. Antum nanti berobat ya? Oh enggak Ustaz, enggak, udah sembuh gitu misalkan. Kan gitu. Artinya seperti orang yang dari pasar misalkan. Dari pasar. Orang yang pergi ditanya, ya. Ah, dari mana? Dari pasar dong gitu. Oh iya betul. Iya, dari pasar. Biasa banyak duit gitu kan. Ah, terus ditanya, ah di pasar ada yang tukang jualan itu enggak yang biasa? Mikirnya. Oh iya ada. Oh iya ada. Ada. Terus ada yang jualan ini enggak? Dia mikir lagi. Ada. Padahal bohong karena bukan dari pasar. Ya, sehingga bohong itu terus berbohong gitu. Pertama dari pasar berbohong padahal enggak dari pasar. Terus ditanya lagi di pasar ada yang jualan cilok nggak misalkan, yang bapak itu yang biasa di pojokan sana, dia bilang oh ya ada, padahal dia nggak ngelihat, bohong lagi, ya. Terus ditanya lagi ada yang jualan ini lagi nggak? Iya bohong lagi. Ya, jadi kebohongan itu terus bohong, dan jiwanya tidak akan tenang. Ya sedangkan jujur tumak ninah, jadikan jiwa itu tumak ninah, tenang. Nah. Baik, kemudian yang terakhir adalah larangan berdusta. Ya. Dusta ini termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Salasan. Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Dan dikatakan dalam hadis ini salasan, beliau mengatakan 3 kali. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? 3 kali disampaikan. Ini menunjukkan bahwa yang disampaikan itu suatu hal yang sangat besar, yang sangat penting. Ya, maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Para sahabat siap mendengarkan. Apa itu? Qala, beliau bersabda, al-isyraku billah, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama, dosa yang paling besar. Wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua, termasuk dosa besar yang disebutkan. Ya. Kemudian hadis ini mengatakan wajalasa wa kana muttaqian. Rasulullah yang tadinya, ya kalau dipraktekkan, yang tadinya nyender, dia di tembok, senderan begitu kan sambil ngomong itu. Kemudian beliau wajalasa, beliau duduk dengan duduk yang sempurna. Ya, duduk. Faqala, dan kemudian beliau berkata, ala wa qauluzur. Ala wa qauluzur. Ya, dan perhatikan wahai para sahabat, dan juga perkataan dusta termasuk dosa besar. Ala wa qauluzur, dan juga perkataan palsu, perkataan dusta. Qala, ya. Qala, mereka para sahabat bertanya, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Jadi Rasulullah mengulangi perkataan beliau, hadis beliau, ala wa qauluzur, ala wa qauluzur. Perhatikan, termasuk dusta itu adalah dosa besar. Termasuk dosa besar adalah dusta, perkataan dusta, dan itu diulang-ulang sampai-sampai para sahabat mengatakan seandainya beliau berhenti untuk mengucapkan itu. Ya, artinya diulang-ulang terus sama Rasulullah berkali-kali. Ini menunjukkan pentingnya. Hati-hati, ini termasuk dosa besar, yaitu perkataan dusta. Ngeri sekali. Ya, sebab dari dusta itu, dari perkataan bohong, persaksian palsu, itu bisa menjerumuskan orang ke dalam penjara. Misalkan ada orang jadi saksi, ya, dia mengatakan A padahal pelaku tidak melakukan A. Maka ini memberatkan hukuman pelaku. Bisa jadi pelaku dihukum mati gara-gara perkataan palsu, persaksian palsu, perkataan dusta. Ya. Nah, kemudian dusta itu banyak sekali efeknya.
Yang pertama di antaranya adalah orang yang berdusta akan terhalang dari hidayah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki, tidak memberikan petunjuk orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang melampaui batas dan juga pendusta. Gitu ya. Itu jam itu benar apa salah? Jamnya mana? Bener ya? Oh itu telat. Oh astagfirullahaladzim. Berarti bukan salah saya ya. Itu salah jamnya. Saya ngeliat yang itu terus soalnya. Sedikit lagi lah, tanggung ya. Yang kedua, orang yang suka dusta pasti akan mendapatkan celaka. Ya. Allah berfirman, "Qutilal kharrasun." Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Terkutuklah orang-orang yang berdusta. Ya, dalam hadis yang tadi, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, hendaklah kalian jauhi dusta. Dusta itu akan menyeret kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan mengantarkan ke neraka. Ya, jadi yang kedua adalah orang yang berdusta, orang yang berdusta pasti mendapatkan celaka. Yang ketiga atau yang terakhir, berdusta adalah salah satu sifat orang-orang munafik. Sudah disinggung tadi. Ayatul munafiki salasun. Idza hadasa kadzaba wa idza waqada akhlafa wa idza tumina khon. Tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berdusta, berjanji dia ingkar, dan diberi amanah dia berkhianat. Ingat, walaupun ini tanda munafik kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus akan menjadikan orang tersebut menjadi orang munafik besar. Dan orang munafik yang besar ini terancam api neraka jahanam, di dalam dasar api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ini yang disampaikan ya, terkait dengan jujur dan perintah jujur atau keutamaan orang yang jujur dan larangan berdusta. Semoga kita semua tercatat menjadi orang-orang yang jujur. Ya, tentunya dengan cara kita berusaha untuk selalu jujur dan menjauhi dusta. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.